Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Jadi poin-poin yang akan dibahas pada bab ini ada 4 poin, yaitu pengenalan atom. Maaf, 5 poin, ada pengenalan atom, nomor atom dan nomor massa, konfigurasi elektron, isotop, dan rangkuman. Yang pertama, kita masuk ke pengenalan atom. Jadi penemuan struktur atom ini dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Jadi selalu ada perkembangan sampai pada tahun 1932. Jadi pada dasarnya pengertian dari atom adalah semua zat yang terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Jadi atom adalah partikel yang paling kecil atau zat yang paling kecil yang tidak bisa dipisah lagi. Jadi pada ilmuwan John Dalton menemukan keberadaan atom sudah ada sejak 200 tahun sebelum Masehi. Namun, atom hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ini contohnya, di samping ini adalah atom unsur emas yang dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi, bentuk lingkaran-lingkaran kuning ini adalah bentuk dari atom unsur emas. Jadi, atom itu satu lingkaran ini. Dan atom-atom ini memiliki nama. Nah, nama itu kita sebut dengan unsur. Jadi di sini unsurnya adalah unsur emas. Jadi atom itu bagian yang paling kecil dalam suatu zat dan tidak bisa dipecah lagi. Jadi kalau dalam tubuh, misalkan kalau dalam biologi, kita menemukan dalam sel itu ada inti sel. Nah, dalamnya inti sel terdapat kromosom. Nah, kromosom itu merupakan bagian, kalau dibagi lagi, terdiri dari benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin kalau kita pecah lagi menjadi DNA. Nah, DNA ini kalau kita pecah-pecah lagi, dia akan menjadi suatu senyawa. Senyawa ini kita pecah-pecah lagi akan menjadi atom. Dan atom kalau dipecah lagi sudah tidak bisa. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Itu kalau keberadaannya dalam bidang biologi ya. Nah, ini saya berikan contoh dalam bidang material. Tadi contohnya emas. Emas kalau dipecah-pecah, kalau dilihat secara dengan perbesaran dengan mikroskop elektron, ini terdapat beberapa atom-atom unsur emas yang saling berkaitan. Nah, unsur adalah penyusun materi. Ada 119 unsur yang berbeda di alam. Jadi ingat materi sebelumnya, materi adalah semua yang memiliki massa dan menempati ruangan. Jadi penyusun materi adalah unsur. Nah, setiap unsur terdiri dari atom-atom yang sejenis. Beda unsur, maka beda atom penyusunnya. Misalkan, ini ada suatu wadah baskom ya, misalkan itu. Nah, dalam baskom ini penyusunnya adalah unsur tembaga. Jadi unsur tembaga ini hanya tersusun dari atom tembaga saja. Contohnya lagi arang. Arang ini tersusun oleh unsur karbon. Nih, lingkaran-lingkaran bulat-bulat ini. Dan unsur karbon ini hanya tersusun dari atom karbon saja. Berapa ukuran atom? Atom berukuran sangat kecil, yaitu diameternya 0,000001 cm. Jadi kalau penulisan seperti ini, kalau kita tuliskan dengan notasi ilmiah, maka penulisannya menjadi kita undur desimalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi atom ukuran diameter atom adalah 1,0 kali 10 pangkat min 8. Nah, diperkirakan untuk menyusun sebuah bola diperlukan 3 miliar ukuran atom. Nah,
Ini contoh dari atom. Jadi pada berlian bentuknya 1 cm, berlian ini terbuat dari unsur karbon yang sama dengan unsur pada grafit dalam pensil, tetapi karbon yang telah dipanaskan pada suhu tinggi sehingga terbentuk berlian. Karena atom berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat diukur dalam satuan gram. Jadi sehingga tidak dapat diukur dalam satuan gram, melainkan dalam satuan massa atom. Biasanya kita sebut dengan massa atom relatif, AR. Jadi ada dua macam, massa atom relatif yaitu AR dan massa molekul relatif yaitu MR. Unsur karbon memiliki atom-atom yang sama dan dapat dibandingkan dengan atom yang lain. Jadi MR karbon, AR-nya karbon sebesar 12. Jadi misalkan atom yang paling ringan adalah hidrogen. Jadi hidrogen ini memiliki massa 1/12 massa karbon. Jadi hidrogen memiliki MR1. Jadi perumpamaannya, kalau diketahui atom karbon itu massa atom relatifnya adalah 12, maka massa atom hidrogen adalah 1/12. Nah, magnesium memiliki massa 2 kali massa karbon, maka MR magnesium adalah 24 karena magnesium lebih besar daripada karbon. Kita langsung beranjak, apa itu proton, apa itu neutron, apa itu elektron. Proton, neutron, dan elektron tidak terdistribusi secara merata di atom. Nah, jadi atom itu memiliki inti atom yang disebut dengan nukleus. Letaknya di pusat atom di tengah-tengah. Dan inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan elektron berada di luar inti atom. Elektron mengitari nukleus. Jadi ini inti atom. Kemudian ada elektron yang mengitari nukleus pada lapisan-lapisan tertentu yang disebut dengan kulit. Jadi masing-masing elektron ini akan mengitari sesuai dengan orbitalnya. Jadi sebenarnya atom ini seperti sistem tata surya yang paling kecil. Karena di sini ada matahari, yaitu yang terdiri dari inti atom, terdiri dari proton dan neutron, yang selalu dikelilingi oleh elektron-elektron yang sesuai dengan lintasannya. Jadi elektron-elektron ini tidak mungkin dia akan mengelilinginya secara acak. Elektron ini pasti akan mengelilingi sesuai dengan lintasan masing-masing. Lintasan elektron ini kita sebut dengan orbital elektron. Jadi masing-masing elektron ada lapisannya, ini disebut dengan kulit atom. Ini ya. Jadi yang paling dekat ini, paling dekat dengan inti atom, kita sebut dengan kulit pertama. Kemudian selanjutnya kita sebut dengan kulit kedua. Nah, misalkan ada pertanyaan, tunjukkan letak proton, elektron, dan neutron pada gambaran atom di bawah ini. Tadi perlu diingat berarti proton, dan neutron terletak pada inti atom. Berarti inti atom letaknya di tengah. Nukleus tadi letaknya di tengah. Terdiri dari neutron yang warna hijau, kemudian proton yang berwarna merah. Berarti elektron yang sebelah mana? Elektron adalah yang mengitari inti atom. Jadi di sini adalah elektron yang warna biru. Nah, subpartikel atom memiliki dua karakteristik penting yang perlu diingat. Jadi ada sifat-sifat subpartikel atom memiliki masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Jadi massa dan muatan listrik.
proton dan neutron memiliki massa yang sama, yaitu 1. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron netral, tidak bermuatan. Elektron masanya kurang dari 1, hampir mendekati 0, karena tadi kecil sekali elektron tersebut. Dan muatan elektron adalah negatif 1, minus 1, berkebalikan dengan proton. Atom-atom dari suatu unsur memiliki jumlah proton dan neutron yang sama, sehingga menyebabkan tidak bermuatan secara keseluruhan. Maaf, jadi atom-atom dari suatu unsur memiliki jumlah proton dan elektronnya sama, sehingga tidak bermuatan. Atomnya tidak bermuatan secara keseluruhan. Jadi misalkan dalam atom tersebut proton ada 1, berarti elektronnya juga 1. Jadi plus minus ini terjadi ikatan tarik-menarik antara plus dan minus. Nah, contohnya, atom-atom dalam suatu unsur selalu memiliki jumlah proton yang sama. Jadi jumlah proton suatu atom disebut dengan nomor atom atau nomor proton. Di sini, kalau pada tabel periodik, yang bawah ini nomor atom menunjukkan nomor proton, sedangkan massa atom itu merupakan penjumlahan antara proton dan neutron. Nah, apa nomor atom dari unsur-unsur di bawah ini? Jadi yang notasi sebelah bawah itu adalah nomor atom ya. Nomor atom Na berarti 11, Fe26, Sn50, F9. Berarti berapa jumlah proton masing-masing unsur di bawah ini? Jumlah proton dari Na adalah 11, Fe26, Sn50, F. Nah, setiap unsur memiliki jumlah proton yang pasti. Jika jumlah proton berubah, maka atom-atom penyusunnya membentuk unsur yang lain. Nah, perubahan jumlah partikel pada inti atom itu sangat jarang. Jadi, rata-rata yang terjadi perubahan jumlah partikel adalah pada jumlah elektron. Karena elektron letaknya di luar dan selalu bergerak. Dan perubahan pada inti atom ini biasanya terjadi pada reaksi nuklir, seperti peluruan radioaktif, bom nuklir, dan reaktor nuklir. Nah, elektron memiliki massa hampir 0. Jadi dapat disimpulkan massa dari suatu atom ditentukan oleh jumlah proton dan neutron. Nah, jumlah proton dan neutron ini disebut dengan nomor massa. Biasanya ditulis dengan notasi besar. Jadi kalau misalkan di sini Mg, nomor atomnya 12, berarti nomor protonnya 12, maka jumlah protonnya 12, maka massa jumlah neutronnya adalah 24 kurangi 12. Itu ya. Berarti 24 kurangi 12, maka jumlah neutronnya adalah 12. Contoh di sini, litium, nomor atomnya 3, nomor massanya 7, maka jumlah neutronnya 4. 7 kurangi 3. Jadi nomor massa merupakan penjumlahan dari jumlah proton dan neutron. Jadi misalkan helium, berarti nomor massanya 2 tambah 2. Ini juga. Yang bawah itu juga mengikuti. Jadi rumus ini digunakan untuk mencari jumlah neutron. Karena jumlah proton pasti sama dengan nomor atom. Ya. Maka jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Atau nomor massa dikurangi nomor atom. Misalkan diketahui helium nomor massanya 4, nomor atomnya 2. Berarti jumlah neutronnya adalah 4 kurangi 2, yaitu 2. Sama juga fluorin, strontium, zirconium, dan uranium. Juga seperti itu untuk mengetahui jumlah neutronnya.
Jadi ini menebak isi inti atom. Nah, berapakah jumlah elektron? Tadi kalau kita sudah mengetahui cara mencari jumlah proton dan jumlah neutron, maka berapakah jumlah elektron? Karena atom tidak memiliki muatan elektrik alias netral, maka jumlah proton yang bermuatan positif harus sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral atau tidak bermuatan. Oleh karena itu, jumlah elektron sama dengan jumlah atom. Bila diketahui atom helium punya protonnya 2, maka elektronnya pasti sama, yaitu 2. Ya, itu juga yang setelahnya. Nah, misalkan lengkapi data berikut ini. Diketahui proton 5, neutronnya 6. Berarti elektronnya adalah 5. Jadi elektronnya adalah 5, karena elektron sama dengan proton. Sama untuk kalium sampai argon juga seperti itu. Berarti berapa nomor atomnya? Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Maka nomor atomnya sama dengan jumlah proton. Berapa nomor masanya? Nomor massa itu adalah proton ditambah dengan neutron. Maka nomor massa dari boron adalah 5 tambah 6, yaitu 11. Itu juga yang unsur di bawahnya. Nah, bagaimana elektron tersusun? Elektron tidak terdistribusi secara merata, melainkan menempati lapisan-lapisan yang disebut kulit elektron. Nah, tadi yang saya jelaskan. Jadi, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah kulit, maka semakin banyak elektron yang menempati. Nah, kulit pertama hanya bisa diisi oleh 2 elektron saja. Sedangkan kulit kedua bisa diisi oleh sebanyak 8 elektron. Kulit ketiga bisa diisi sebanyak 8-16. Nah, maksimal 2 elektron tadi. Kulit kedua menampung maksimal 8 elektron. Nah, ini kulit ketiga menampung maksimal 8 elektron. Jadi, penempatan elektron menempati di kulit yang paling dekat dengan inti atom, yaitu di kulit pertama. Jadi, kalau menggambarkan elektron, harus dimulai dari kulit yang pertama, bukan dari yang terluar. Jadi, kulit yang terdekat dengan inti atom. Ini selanjutnya. Nah, inti atom untuk ringkasannya, inti atom adalah pusat-pusat massa atom, tersusun atas proton dan neutron, bermuatan positif karena terdapat proton. Elektron adalah berada di luar inti atom, sangat kecil dan ringan, bermuatan negatif. Ini rangkumannya ya. Mengitari inti atom dan menempati kulit elektron. Apa itu isotop? Jadi setiap unsur memiliki satu tipe atom yang sama. Nah, tadi isotop itu adalah atom, setiap unsur atom yang berbeda tapi memiliki inti atom yang sama. Itu kita sebut dengan isotop. Nah, unsur yang sama tapi memiliki nomor inti atom yang berbeda. Jadi misalkan ada sama-sama karbon, tapi nomor masanya berbeda. Ini yang kita sebut dengan isotop. Isotop itu unsur atom yang sama, tapi memiliki nomor massa berbeda atau memiliki inti atom yang berbeda. Nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda ya. Itu isotop.
Jadi yang membedakan isotop adalah jumlah neutronnya. Biasanya di alam itu unsur-unsur karbon ini dalam bentuk campuran dari beberapa isotop C12 dan C13. Jadi tidak hanya terdiri dari C12, namun ada juga C13. Namun kelimpahannya yang lebih banyak adalah di sini membedakan hidrogen, deuterium dan tritium adalah di jumlah neutronnya. Kalau hidrogen tidak memiliki neutron, deuterium memiliki 1 neutron, tritium memiliki 2 neutron. Ini contoh dari isotop klorin, yang berbeda adalah jumlah neutronnya. Nah, untuk menghitung MR dari campuran isotop, maka kalikan persentase tiap isotop dengan atom. Misalkan unsur Cl terdapat di alam dalam bentuk 2 isotop. Cl35 75%, Cl37 25%. Maka MR-nya unsur Cl adalah 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37. Jadi karena dalam alam itu bentuknya campuran dari 2 isotop, maka perhitungan MR-nya kita jumlahkan seperti ini, dikalikan dengan persentasenya. Sehingga MR unsur Cl sebesar 35,5. Misalkan yang kedua, unsur Br. Berapa nilai MR unsur Br yang terdapat di alam? Karena di alam terdapat campurannya seperti ini. 50,5 Br79 dan 49,5 Br81. Maka tinggal dikalikan seperti yang tadi. 50,5 kali 79 tambah 49,5 kali 81. Hasilnya adalah 80. Silakan dihitung ulang. Ini kemudian ini ringkasan. Nah, ayo lanjut sistem